Ujian dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menurunkan ujian, dialah pula yang mengangkat derajat orang-orang yang sabar dan istiqamah. Shalawat serta salam, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, yang kehidupannya penuh dengan pelajaran tentang sabar, syukur, dan ridha kepada takdir Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini adalah tempat ujian. Apapun yang kita terima, nikmat maupun musibah, semuanya adalah ujian dari Allah. Bahkan, kebaikan yang kita lakukan pun akan diuji, agar Allah mengokohkan derajat kita di sisinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman, padahal mereka belum diuji? Ayat ini menegaskan bahwa iman, amal saleh, dan kebaikan apapun yang kita lakukan tidak dibiarkan begitu saja. Semuanya pasti diuji. Ujian itu seperti api yang menempa besi. Besi yang ditempa dengan api dan pukulan akan menjadi kuat, kokoh, dan tajam. Demikian pula seorang mukmin. Semakin banyak diuji, semakin jelas kualitas imannya. Contoh amanah harta. Bayangkan seseorang yang mulai beramal dengan bersedekah. Ia memberi sedikit dari hartanya, dan amal itu diterima oleh Allah. Lalu Allah mengujinya dengan menambah rezekinya, memberi harta yang lebih besar. Disinilah ujian itu bekerja. Apakah ia akan tetap istiqamah membelanjakan hartanya di jalan Allah? Ataukah ia mendengarkan bisikan setan yang berkata, itu milikmu, itu hasil keringatmu, simpanlah, nanti habis kalau engkau gunakan untuk orang lain. Jika ia kalah dengan bisikan itu, Allah bisa saja mengambil kembali hartanya. Tetapi jika ia tetap istiqamah, Allah akan mengangkat derajatnya. Bahkan semakin besar hartanya, semakin besar pula ujian yang datang. Hingga seakan-akan seluruh isi dunia ditaruh di hadapannya. Dan bila ia mampu menafkahkan semua itu di jalan Allah, maka ia lulus. Ia meraih ridha Allah. Kisah para nabi dan sahabat. Mari kita lihat teladan dari para nabi dan sahabat. 1. Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah sosok yang diberi kenikmatan luar biasa. Harta yang melimpah, keluarga yang besar, tubuh yang sehat. Namun Allah ingin meninggikannya, maka beliau diuji dengan penyakit yang berat, harta yang hilang, dan keluarga yang wafat satu demi satu. Apa yang terjadi? Nabi Ayub tetap sabar, tetap beribadah, tetap berdoa dengan penuh kerendahan hati. Hingga Allah memuji kesabaran beliau. Open quote, sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Sebaik-baik hamba, sungguh dia amat taat kepada Allah. Close quote. Ujian yang berat itu menjadikan beliau makamnya tinggi. Dikenal sepanjang zaman sebagai teladan kesabaran. 2. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal kaya raya. Hartanya melimpah, perdagangannya sukses. Namun harta itu bukan sekadar karunia, melainkan juga ujian. Dan Utsman lulus ujian itu. Ketika kaum muslimin mengalami kesulitan air, beliau membeli sumur rumah dengan harga yang sangat mahal, lalu mewakafkannya untuk umat. Ketika tentara Islam membutuhkan perlengkapan perang, beliau membiayai ribuan pasukan dengan hartanya sendiri. Utsman tidak terikat pada hartanya. Justru semakin banyak harta, semakin besar pula beliau infakkan di jalan Allah. Itulah sebabnya Nabi SAW bersabda, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, tidak akan membahayakannya. Itu adalah pengakuan bahwa Utsman lulus ujian harta, dan makamnya sangat mulia di sisi Allah. 3. Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau adalah orang yang paling dicintai Allah. Namun apakah beliau bebas dari ujian? Tidak. Justru beliau yang paling banyak diuji. Difitnah, diusir, disakiti, bahkan harus berperang melawan kaumnya sendiri. Semua itu bukan karena Allah murka, tetapi karena Allah ingin mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya, hingga beliau menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Renungan. Saudaraku, kita belajar bahwa ujian adalah tanda cinta Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa murka, Allah murka kepadanya.
Maka kita salah paham terhadap ujian. Jangan merasa bahwa ujian berarti Allah benci. Justru ujian adalah cara Allah menunjukkan cintanya, mengokohkan kita, dan mengangkat derajat kita. Jika kita ingin sabar, kita akan diuji dengan hal-hal yang membuat kita marah. Jika kita ingin syukur, kita akan diuji dengan nikmat yang melimpah. Jika kita ingin amanah, kita akan diuji dengan tanggung jawab yang berat. Jika kita ingin tawakal, kita akan diuji dengan kehilangan sandaran dunia. Tidak ada makam tanpa ujian. Tidak ada derajat mulia tanpa tempaan. Penutup, saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini kita sedang diuji, bersabarlah. Jika nikmat sedang mengalir deras, bersyukurlah. Jika kita sedang diuji dengan harta, dengan jabatan, dengan kesehatan, dengan keluarga, maka hadapilah dengan istiqamah. Karena ujian bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengangkatmu. Ujian bukan tanda Allah membencimu, melainkan tanda Allah ingin menjadikanmu lebih mulia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang lulus dalam setiap ujian. Semoga Allah mengokohkan kita dalam kebaikan hingga akhir hayat dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.